fayata'allamuna minhuma. Ini lanjutan dari awal surat Al-Baqarah 102 yang menjelaskan mengenai pemutihan atau penjelasan terkait nama Nabi Sulaiman yang kemudian di atas dasar ilmu sihir, bukan atas dasar mukjizat. Dan di situ kemudian Allah Ta'ala mengutus dua malaikat itu, Harut dan Marut, yang mengajarkan kepada orang sihir supaya masyarakat dapat membedakan mana mukjizat, mana sihir. Tujuannya innama nahnu fitnatun. Setiap kali keduanya mengajarkan ilmu sihir, keduanya akan bilang kepada orang yang belajar bahwa ini adalah ilmu ujian. Ta'aqubi ini setelah, berarti ada fase setelah itu. Setelah tidaklah keduanya mengajarkan kepada seseorang sampai keduanya mengatakan kami adalah ujian bagi kamu, janganlah kamu kufur, janganlah kamu belajar ilmu sihir. Lalu mereka orang-orang itu belajar. Fayata'allamuna ayil, iya. Maksudnya ya al-ahadi itu, al-ahadi yang balik ke sono itu, wa ma yu'allimani min ahadin. Nah itu rujukannya ke sono. Fayata'allamuna ayil ahadu. Mereka itu belajar. Mereka itu siapa? Ya min ahadin itu. Al-ahadu. Yang dimaksud siapa? Wal muradu bihi, yang dimaksud dengan ahadin itu, min ahadin atau al-ahadu adalah as-saharatu, yaitu ahli-ahli sihir yang kemudian murid-murid Harut dan Marut yang kemudian menjadi tukang sihir. Mereka itu belajar minhuma dari keduanya, dari Harut dan Marut. Ini berarti balik lagi kepada penafsiran sebelumnya. Harut dan Marut itu macam-macam. Ada yang bilang dia itu dua malaikat, ada yang bilang itu dua orang kufur, ada yang bilang keduanya adalah raja. Ayil malakaini, minhuma ay minal malakaini, dari dua malaikat tersebut. Apa yang dipelajari? Aus sihro, atau ilmu sihir, atau ilmu sihir wal awis sihri wal munazzali alal malakaini, atau mereka itu mempelajari keduanya itu sihir dan ayat yang diturunkan kepada, ilmu yang diturunkan kepada dua malaikat tersebut. Minhuma ini kemana baliknya? Nah, ada ulama tafsir yang bilang minhuma dua malaikat, ada yang bilang ilmu sihir wal munazzali, sihri wal munazzali alal malakaini, yakni ilmu sihir dan ilmu yang diturunkan kepada dua malaikat tersebut. Ada lagi yang menafsirkan minhuma awil fitnati wal kufri, yaitu ujian itu mereka pelajari, wal kufri, dan kekufuran mereka pelajari. Itu tafsiran dari minhuma, minhum gitu kan. Kalau kita belajar apa? Belajar sorof. Minhuma, minhum. Itu idofah harpujar kepada domir. Minhuma, minhum. Dari keduanya. Mereka belajar dari keduanya. Dari keduanya apa? Nah, itu macam-macam. Ada 3 jenis tafsiran. Ma yufarriqu nabihi bainal mar'i wa zawjih, yaitu ilmu yang dapat memisahkan, di mana mereka dapat memisahkan dengan ilmu tersebut antara seseorang, bainal mar'i wa zawjihi, dan pasangannya. Bukan wa zawjatihi, tapi wa zawjihi, pasangannya ya istrinya maksudnya. Imma bi ayya'taqida anna dzalika sihra mu'athirun fi hadzal tafriqi fayasiru kafirun, yaitu dengan cara meyakini bahwa sihir tersebut berdampak pada perceraian seseorang dan pasangannya, sehingga
karena keyakinan tersebut, karena itikad tersebut dia menjadi kufur. Karena itikad tersebut dia menjadi kufur. Karena tidak ada yang memberi bekas, tidak ada yang memberi pengaruh. La ta'thira li syai'in minal kainati siwa Allah, kan begitu kan kalau kita ngaji tauhid. Tidak ada di alam raya ini yang memberi bekas atau pengaruh pada apapun selain Allah. Itu kan harus diingat, itu pelajaran dasar sekali. Kalau kita lapar kita makan kan, itu yang mengenyangkan bukan makanannya itu, tapi Allah Ta'ala. Orang meninggal, ada yang meninggal sakit, ada yang ketabrak, ada yang terpapar virus, macam-macam. Itu yang menyebabkan itu, yang memberi bekas, yang memberi pengaruh terhadap meninggalnya itu ya Allah Ta'ala kan, bukan yang lain. Begitu juga ketika mereka itu menjadi kufur ketika mempelajari, maksudnya meyakini ilmu sihir yang ketika mereka amalkan memisahkan seorang suami dari istrinya, dari pasangannya. Dia meyakini bahwa itu ilmu sihir yang memberi pengaruh atas perceraian tersebut, maka kufurlah dia. Fayasiru kafiron, maka jadilah dia kufur. Wa idza sara kafiron, kalau dia telah menjadi kufur, banat minhu imro'atuhu, maka cerailah minhu darinya imro'atuhu istrinya. Fayahsulu tafarrukun bainahuma, maka hasilah terjadilah perceraian di antara keduanya. Imma bisa jadi ada kalanya bitamwihi wal hiyali, ada kalanya bisa jadi karena salah penyampaian, ada kamuflase, ada informasi yang disalahgunakan, wal hiyali atau tipu daya, sehingga fayabghudu kullun minhuma fil akhari, sehingga salah satu dari keduanya ini, dari kedua pasangan tersebut itu timbul kemarahan terhadap yang lain, terhadap pasangannya. Wa mahum, dan tidaklah mereka itu mereka itu siapa? Saharatu, yaitu ahli sihir, murid Harut dan Marut, awil Yahudu, atau mereka itu maksudnya Yahudi Madinah itu, awis syayatinu, atau setan-setan yang membuat cerita-cerita ngarang bahwa kekuasaan Nabi Sulaiman itu didukung oleh ilmu sihir. Bidori nabihi min ahadin, tidaklah mereka itu yang memberi mudorot bihi dengan ilmu tersebut, min ahadin terhadap seorang pun, terhadap siapapun, seorang pun tidak. Ai bisti'mali sihri, maksudnya dengan menggunakan ilmu sihir mereka dapat memberi mudorot kepada orang lain. Tidaklah semuanya itu memberi mudorot illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Artinya dengan ai biijadillahi wa irodatihi wa ilmihi, berdasarkan ijad itu penciptaan atau ketentuan, wa irodatihi kehendak Allah Ta'ala, wa ilmihi dan berdasarkan ilmu Allah Ta'ala. Jadi bagaimanapun semuanya kuncinya di Allah Ta'ala, semuanya kuncinya di Allah Ta'ala. Di hikmah kedua itu kan al-hikam kan udah dibahas kan, sawabikul himam itu la tahriku aswarul akdar. Jadi himah itu keinginan yang luar biasa, itu tidak bisa menembus pagar-pagar takdir. Bukan sekedar orang punya cita-cita tinggi terus lantas kerja keras, bukan, tapi sawabikul himam itu ya himmatus sabiqoh, itu himahnya para nabi, keinginannya para nabi, meskipun mulia, meskipun luhur. Atau keinginannya setan-setan atau ahli sihir ingin mencelakai orang, ingin membahayakan orang, itu tidak bisa merobohkan atau mengoyak atau merobek pagar takdir. Artinya Nabi Nuh pengen kan anaknya ya bunayar kama anak kan,
air udah mulai banjir, ya bunaya irkab ma'ana begitu kalimatnya. Wahai anakku, marilah naik ke kapal bersama kami kan. Pengennya kan begitu, pengen anaknya selamat, tapi Allah Ta'ala nggak berkehendak, gimana jadinya? Iya nggak selamat. La asimal yauma ay la maksumal yauma. Tidak ada yang menyelamatkan orang, melindungi orang pada hari ini, ay la maksumal yauma maksudnya. Tidak ada orang yang dilindungi pada hari ini selain orang yang naik kapal. Jawabannya sa'awi ila jabalin yaksimuni minal ma, katanya. Saya akan berlindung ke bukit yang dapat melindungi saya, yaksimuni minal ma, dari kejaran bahaya air. Nabi Muhammad sendiri Sayyidul Awalin wal Akhirin menginginkan pamannya Abu Thalib. Itu masyhur di Bukhari juga ada, itu ya nggak jadi apa-apa juga. Disuruh tauhid ya nggak jadi apa-apa juga. Penyihir, wah dengan macam-macam lah. Ayam hitam apalagi disiapin, syaratnya ini mau ngerjain orang, ya tanpa izin Allah Ta'ala ya nggak jadi apa-apa, nggak berdampak, nggak berpengaruh. Tapi dengan izin Allah Ta'ala ya jadi barang itu, jadi pokoknya terjadi dengan izin Allah Ta'ala. Akidah itu yang perlu dibenerin, dilurusin tuh akidah, bahwa semuanya ini, ya konsep tauhid itu kan mengesahkan Allah Ta'ala. Semuanya Allah Ta'ala yang ngasih makan, ya semua sifat Allah Ta'ala. Wal muhyi wal mumit, yang hidupin dia, yang mematikan dia. Wal qabid wal basit, dia yang menggenggam rezeki orang, dia yang lepas rezeki orang. Jangan ngeluh kita, misalnya gua seharian mikul, kok rezeki gua masih syarat aja. Emang ada yang nahan, siapa? Ya Allah Ta'ala. Ada yang ngerjain gua kali ini, misalnya dagang nih, ada yang ngerjain gua kali ini. Ya Allah Ta'ala yang ngerjain, emang siapa? Wal fa'alul lima yurid. Fa'al itu ya sifat mubalaghah, bukan sekedar isim fa'il. Kalau isim fa'il, fa'ilun, Allah Ta'ala melakukan. Tapi fa'al, dia yang maha melakukan. Melakukan apa? Lima yurid, ya apa aja yang dia kehendaki, yang dia mau. Dia nahan rezeki orang, dia lepas rezeki orang. Dia sembayangnya kan, perasaan gue pora-pora aja kok, rezekinya lancar aja gitu. Nah itu nggak usah aneh kayak gitu, kita itu bermasalah tauhid kita itu. Kalau ngukur kerja sifat asma Allah Ta'ala berdasarkan ketaatan, itu problem banget. Nabi ada yang dibikin kaya banget, ada yang dibikin miskin banget, ada. Itu buat contoh bagi kita yang keadaan kita macam-macam kan, bahwa itu semua sifat Allah Ta'ala zohir pada orang-orang tersebut, termasuk pada kita. Kayak gitu. Pokoknya tauhid dah, pokoknya kudu lempeng dulu tauhid. Wa ma hum bidorina min ahadin illa biiznillah. Wa yata'allamuna, dan mereka itu mempelajari. Siapa yang mempelajari? Ayyasyayatinu, bisa jadi setan-setan, seperti disinggung di awal, walakinna syayatina kafaru. Wal yahudu, bisa jadi Yahudi itu mempelajari. Wasaharatu, bisa jadi ahli sihir. Ba'duhum min ba'din, saling belajar satu sama lain. Ma yadurruhum fil akhirati, mempelajari ilmu yang tidak membuat mereka berbahaya di akhirat. Wala yanfa'uhum fid dunya wala fil akhirah, dan ilmu yang tidak membawa manfaat kepada mereka baik di dunia maupun di akhirat. Apa yang dimaksud ma yadurruhum wala yanfa'uhum wa huwa sihru, yaitu ilmu sihir. Kasih dah amalan, ini amalin sekian, ntar insya Allah, ya kan insya Allah, jika Allah Ta'ala menghendaki, ya kalau menghendaki, ya kalau enggak gimana, ya enggak terjadi, ya udah bener, kalimatnya udah bener, itu yang ngasih amalan. Ini lu amalin 1000 sholawat tiap hari lu baca, insya Allah dah, ya kan insya Allah, ya nggak salah kalimat itu, nggak salah. Kita yang kan, jika Allah Ta'ala menghendaki, kalau kagak ya nggak terjadi. Masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Apa yang Allah Ta'ala kehendaki terjadi, dan apa yang tidak Allah Ta'ala kehendaki yang nggak terjadi. Walaqad alimu laman ishtarahu, dan sungguh mereka itu Yahudi itu mengerti, mengetahui
Lamanistarohu, bagi orang yang membeli itu membeli kesesatan itu, membeli ilmu sihir, karena awalnya itu kan mereka membuang ajaran-ajaran kitab Taurat, kemudian yang dia pakai ilmu sihir, karena Taurat itu kemudian hari kok cocok betul sama Quran, ajaran tauhidnya cocok, ajaran apanya lagi, ajaran janji-janji Allah Ta'ala di kemudian hari itu cocok. Al-Quran bicara huru hara hari kiamat itu kok cocok semua. Wah, cocok. Ujung-ujungnya mereka kan harus terpaksa mengakui kebenaran nubuah atau risalahnya Nabi Muhammad. Intinya mereka menolak risalah Nabi Muhammad. Ini dicocokin, cocok, ujungnya kitab Taurat nggak dipakai. Ujung-ujungnya dipakai ya itu ilmu sihir. Nah, orang yang mengganti turun temurun kitab suci yang mereka pegang itu, ai istabdala matatlus sayatinu, mereka mengganti dengan apa yang didongengkan, dibacakan oleh setan-setan itu, bahwa kekuasaan Sulaiman itu didasarkan pada ilmu sihir, bukan pada mukjizat. Malahu fil akhirati min kholak, tidak ada baginya di akhirat min kholak bagian, ai malahu fil akhirati fil jannati min kholakin ay min nasibin, tidak dapat nasib, dapat jatah di surga, tidak ada bagian, mengganti petunjuk dengan kesesatan. Au malahu finnari min kholasin, atau pengertian lainnya bisa juga begini, malahu finnari min kholas, tidak ada baginya di neraka min kholas, jalan keluar atau ya lolos dari, nggak ada jalan keluar. Ai innal yahuda lamma nabadhu kitaballahi wara'a dhuhurihim, yakni sekelompok Yahudi itu ketika, jangan diartin semua masyarakat Yahudi Madinah, tapi sekelompok, karena Qur'annya mengatakan nabada farikum minal lazina utul kitab, sekelompok dari ahli kitab Madinah, jangan diartin semua. Lama nabadhu, ketika sekelompok Yahudi ini meninggalkan, mencampakkan kitab Allah Ta'ala, kitab Taurat, wara'a dhuhurihim, di belakang punggung mereka, wa aqbalu alat tamassuki bima tatlus syayatinu, dan mereka justru menghadap, berpegang pada apa yang didongengkan oleh setan. Faka'annahum qadistarau dzalika sihra bi kitabillah, seolah-olah mereka telah membeli ilmu sihir, menukar, maksudnya membeli ilmu sihir dengan kitab Allah Ta'ala. Kitab Allah Ta'ala dilepas sebagai alat tukar ilmu sihir, mereka ambil, mereka pegang, mereka yakini bahwa Sulaiman itu didukung oleh ilmu sihir, bukan mukjizat atau risalah dari Allah Ta'ala. Walabi sama syarobihi anfusahum, sungguh buruk sekali apa yang mereka beli untuk diri mereka, seburuk-buruk apa yang mereka tukar untuk diri mereka. Ay wabillahi ay labi sasai'an ba'u bihi hadza anfusihim fil akhirah, yaitu labi sasai'an, seburuk-buruk sesuatu yang mereka beli untuk jatah atau bagian diri mereka, nasib mereka di akhirat, adalah al-kufru au ta'allumu sihri, yaitu kekufuran atau mempelajari ilmu sihir, yang dalam syariat Nabi Sulaiman itu mempelajarinya sudah terbilang kufur, berbeda dengan syariat Nabi Muhammad yang cenderung longgar. Ini berkali-kali saya ulang kemarin, bahwa ilmu apa aja mempelajari bagi syariat Nabi Muhammad itu boleh, yang kagak boleh kan ngamalinnya. Ilmu nyongkel jendela, ilmu nyongkel pintu kan boleh dipelajari, boleh, tapi nyongkelnya kan kagak boleh, nyongkelnya nggak boleh. Mempelajari ilmu maling boleh, tapi ngamalin jadi maling, nah itu kan kagak boleh. Mempelajari ilmu sihir di syariatnya Nabi Sulaiman, mempelajarinya itu udah kufur, jangan lagi mengamalkan, mempelajarinya aja sudah kufur. Laukanu ya'lamuna qubhahu alal yakini, seandainya mereka mengetahui keburukan yang demikian itu, alal yakin, berdasarkan keyakinan. Walau annal yahuda amanu bi Muhammadin al musari ilaihi fi qaulihi ta'ala
seandainya mereka itu Yahudi Madinah itu beriman kepada Nabi Muhammad yang diisyaratkan fi qaulihi ta'ala walamma ja'ahum rasulun min indillah dan seterusnya ila akhirih. Ketika datang kepada mereka Yahudi Madinah itu seorang utusan, itu al-musyarnya itu adalah Nabi Muhammad datang dari sisi Allah. Au bima unzila ilaihi minal ayatil mazkurati, atau mereka beriman amanu bima unzila ilaihi minal ayatil mazkurah. Seandainya Yahudi Madinah itu beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, kepada Rasul tersebut, berupa ayat-ayat yang sudah disebutkan tadi, biqaulihi dengan firman Allah Ta'ala walaqad anzalna ilaika ayatim bayinat, sungguhnya kami telah turunkan kepadamu ya Muhammad bukti-bukti yang jelas, yang terang benderang, sehingga bukti-bukti itu masih juga mereka uji sebagai sebuah bukti apakah benar datang dari Rasulullah, dari Allah Ta'ala. Seandainya mereka mau beriman kepada bukti-bukti tersebut, au bitaurati allati uridat biqaulihi ta'ala, atau seandainya Yahudi itu mau berpegang teguh kepada kitab Taurat sebagaimana dimaksud oleh firman Allah Ta'ala nabadza fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim. Di awal ayat 102 dikatakan di mana sekelompok orang dari ahli kitab Madinah itu mencampakkan kitab Allah Ta'ala, kitab Taurat maksudnya, di balik punggung mereka. Seandainya mereka mau berpegang pada kitab Taurat yang ujungnya menjanjikan Nabi akhir zaman yang dapat mengangkat bangsa-bangsa Yahudi itu dari tindasan Arab Madinah, wattaqau, dan seandainya mereka mau bertobat, bi antabu minal yahudiyyati wasti'mali sihri, seandainya mereka mau bertakwa, maksudnya bertobat dari ajaran-ajaran Yahudi yang menyesatkan, misalnya yaitu tadi bahwa Sulaiman itu bukan nabi, bukan rasul, tapi ya dia itu ahli sihir ulung, ahli sihir tulen, karena itu didongengkan oleh setan, wa ma tatlus sayatinu. Kalau mereka mau itu kan ajaran-ajaran konyol yang datang kemudian, yang ditiupkan di kemudian hari, wasti'mali sihri, dan mereka mau bertobat dari penggunaan ilmu sihir. Nah, khobar anak walau annahum, nah lamatsubatun min indillahi khair, niscaya ganjaran dari sisi Allah Ta'ala itu lebih baik kalau mau mereka beriman dan bertobat. Ay la syai'un min thawabillahi ta'ala khairul lahum, maksudnya sesuatu dari ganjaran pahala Allah Ta'ala itu lebih baik bagi mereka, laukanu ya lamuna dzalika, seandainya mereka tahu akan hal yang demikian itu. Ya, tetapi mereka memilih itu, mereka memilih, sekelompok Yahudi ini memilih pada keyakinannya bahwa Sulaiman itu bukan nabi dan rasul, tetapi ahli sihir yang terbukti dari bawah kursinya menyimpan banyak catatan ilmu sihir. Wallahu a'lam bishawab. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina, berikutnya ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina. Yang dari awal sudah dikatakan wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Dan mereka mempelajari, sekelompok Yahudi Madinah ini mempelajari ilmu sihir dan meyakini betul bahwa ilmu itu ia berpengaruh kepada nasib orang lain, tergantung kekhasan daripada ilmu-ilmu tersebut.